Assalamualaikum rekan-rekan, balik lagi kita di channel Dani Danila, channel edukasi hukum. Sebelum kita saksikan diskusi kita pada hari ini, jangan lupa subscribe channelnya, ketuk tanda loncengnya. Hari ini kita akan diskusi mengenai hukum acara perdata bersama dengan Abang Ibrahim Nenggolan SHMH, salah satu pengacara yang kondang di Kota Medan. Gugatan, jawaban, replik duplik ya. Iya. Itu ya. Habis itu Bang, karena tadi kata Abang batasnya kan sampai duplik ya. Iya. Habis itu sidang nih, sidang lagi, ya. Ngapain? Dia kalau dia sudah sampai menjawab secara tertulis namanya, barulah masuk pada tahap membuktikan atas apa yang digugat atau membuktikan bantahan yang dibuat oleh tergugat. Itulah namanya masuk ke wilayah pembuktian. Nah, pembuktian itu kan diatur. Biasanya diberi kesempatan terlebih dahulu kepada penggugat. Penggugat ya. Baru kepada tergugat. Ya, tahapan-tahapannya itu bertahap lah. Dari penggugat dulu memberikan bukti-bukti. Ya, biasanya di dalam hukum acara perdata, gugatan pembuktiannya itu diawali dengan pembuktian tertulis, yaitu surat. Surat itu tentu nanti ketika kita belajar hukum perdata kan di sana ada nama surat itu ada dua, ada surat ya. Surat autentik dan surat di bawah tangan. Nah, jadi silakan saja apa ya surat-surat yang membuktikan itu tentang dalil gugatan atau membuktikan nanti surat-surat yang membuktikan bantahan dari tergugat, kira-kira gitu. Jadi tahapannya di dalam bukti diberikan kesempatan kepada penggugat, surat, kemudian saksi, ya, dan kalaupun ada ahli. Bahkan di hukum perdata itu ada sumpah. Ya, jika memang tidak ditemukan atau saling membantah, tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, sehingga nanti pada sumpah. Nah, saya ingin itu tahapan-tahapan yang dilakukan. Semuanya diberikan kesempatan penggugat, selanjutnya nanti baru kepada tergugat. Ya, hampir sama ya. Iya, hampir sama. Sepanjang yang paling penting adalah apa yang didalilkan dalam gugatan. Kalau dia dibantah, maka buktikan, karena nanti ada asasnya. Siapa yang mendalilkan, maka dia yang membuktikan. Gitu ya. Terkecuali sudah diakui dalam beberapa jurisprudensi, pengakuan itu adalah bukti yang kuat. Bukti yang kuat ya. Nah, jadi memang harus berkonsentrasi. Kalau udah diakui, ya nggak usah dibuktikan, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita mau mendalilkan gugatan, tadi contoh yang Abang bilang tadi, dalam hutang piutang kita kan mendalilkan bahwa belum dibayar hutangnya. Ya buktikan, perjanjiannya ada, kwitansinya peminjaman ada, tapi kwitansi atau bukti pembayaran belum pernah ada. Itu kan sebagai bukti. Saksi juga bilang begitu. Nah, sedangkan tergugat dia mendalilkan dia sudah bayar. Nah, nanti dia buktikan saja. Misalnya ada bukti kwitansi, ada bukti pembayaran, rekaman, video, dan seterusnya, atau transfer. Ya, sangat mungkin, misalnya, kan sangat mungkin dia bilang sudah dibayarkan, tapi ternyata misalnya waktu itu di pembicaraan internal mereka, transfernya ke nomor rekening istri, bukan kepada penggugat langsung. Nah, ketika dibuktikan, ya sangat mungkin sudah terbukti sebenarnya sudah dibayar, hanya saja penggugat tidak mengetahui langsung bahwa transfer ke nomor rekening istrinya nggak bilang, seolah-olah ini nggak pernah dibayar. Tapi Bang, gitu. Ada yang menarik nih, masalah selama ini rekan-rekan mengalami. Kalau ke pengadilan katanya seringkali saksi itu nggak ada orang yang mau jadi saksi. Itu gimana mensiasatinya Bang? Ya memang sebelum mengajukan gugatan memang kan tahapan itu dari awal udah diperhitungkan lah. Kemudian karena ini kan sebenarnya bertahap saja. Kalau dia bukti-bukti tertulisnya sudah akurat,
ya tidak selalu harus ada saksi. Iya ya. Ya, misalnya kalau apalagi bukti suratnya dalam bentuk akta autentik. Ya, misalnya sertifikat, itu sertifikat itu tidak harus dibuktikan lagi, disahkan, diberikan saksi orang lagi. Ya, yang kadang-kadang kalau nggak ada akta autentik misalnya bang, yang ada cuma saksi, misalnya utang piutang yang ada cuma saksi, itu pun cuma satu, gimana boleh itu bang? Kalau itu kita kembali kepada asasnya, satu saksi bukanlah bukti. Oh, jadi kalau satu orang saksi cuma bukanlah saksi, nggak bisa. Jadi yang dianggap valid sebagai sebuah bukti di dalam bukti saksi itu minimal dua. Makanya itu minimal ya. Ya, jadi walaupun nanti saksi maksimal juga sampai puluhan, tapi kalau ternyata antara saksi yang satu dan yang saksi yang lain tidak saling bersesuaian, ya itu juga nggak bernilai nggak bernilai pembuktian ya, harus sesuai ya. Ya, contoh sederhananya, dalam satu kegiatan kita berdua hadir, ya, lalu kedua-duanya keterangannya sama, tapi kalau keterangan abang misalnya beda dengan keterangan yang saya sebutkan, walaupun dua orangnya itu tak bernilai bukti dia di depan persidangan. Jadi sebenarnya bukan kuantitas saksi, tapi adalah kualitas kesaksian, tapi minimal dua orang. Bukan banyaknya ya, tapi berkesesuaian. Gitu. Ya, dibuktikan nih bang, penggugat tergugat sama-sama membuktikan, ini membantah-bantah. Habis itu ngapain? Udah langsung putus belum? Belum. Walaupun tidak wajib ya, walaupun tidak wajib, kepada para pihak itu diberikan kesempatan namanya kesimpulan.